Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ala sayyidina Muhammadin lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril adim. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersua lagi dalam kuliah ilmu alamiah dasar. Kali ini kita akan membahas tentang asal mula kehidupan di bumi. Kenapa kita membicarakan hal ini? Karena sebagaimana diketahui kan sebelumnya bumi itu adalah sesuatu yang panas kemudian mendingin. Ketika panas itu tentu saja tidak ada kehidupan. Nah, setelah bumi mendingin diketahui baru ada kehidupan. Membicarakan tentang asal mula kehidupan, di sini ada dua mainstream ya, dua aliran besar di dunia ini. Ya, yang pertama yaitu pandangan ilmuwan yang mengaitkan dengan agama. Nah, mereka berpendapat bahwa semua kehidupan yang ada di muka bumi itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Orang Islam menyebutnya Allah, ada yang menyebutnya dengan Tuhan, ada kreator. Tetapi mereka mengakui adanya proses waktu ya. Yang berkaitan dengan pemikiran ini seperti Harun Yahya ya. Kemudian pandangan yang kedua, mainstream yang kedua, yaitu pandangan ilmuwan atau saintis yang didominasi oleh penganut materialisme. Mereka yang menganggap bahwa kehidupan di muka bumi terjadi dengan sendirinya melalui proses alamiah. Nah, di sini banyak dikembangkan, yaitu teorinya teori evolusi. Nah, pada pembahasan kita di materi ini, kebanyakan yang pertama yaitu asal mula kehidupan berdasarkan ilmuwan-ilmuwan yang materialisme ini ya, aliran materialisme. Nah, saudara sekalian, tentang asal mula kehidupan, jadi setelah bumi mengalami pendinginan dan terbentuknya benua, danau, sungai, dan lautan, kira-kira 200 juta tahun yang lalu, maka mulai terbentuklah bakal kehidupan yang disebut dengan biosfer ya, suatu tempat tinggal di mana makhluk hidup bisa saling berhubungan dengan materi dan energi yang mengelilinginya. Nah, tempat di mana makhluk hidup itu melakukan interaksi disebut sebagai biosfer. Nah, supaya tahu apa itu makhluk hidup, maka kita harus tahu perbedaannya dengan benda mati. Nah, suatu benda dinyatakan sebagai benda hidup atau makhluk hidup jika memiliki ciri-ciri yang pertama, melakukan pertukaran zat atau metabolisme. Artinya ada zat yang masuk dan ada yang keluar. Ada makan, minum, bernapas, berkeringat, dan sebagainya. Yang kedua, tumbuh. Artinya bertambah besar karena pertambahan dari dalam dan juga karena bergerak. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu melakukan reproduksi atau berkembang biak. Ya, sebagaimana kita tahu, batu tidak ada yang beranak ya. Kemudian yang keempat, memiliki iritabilitas atau kepekaan terhadap perangsangan dan memberikan reaksi terhadap perangsangan itu. Jadi kalau ada cahaya matahari, misalkan mata kita itu akan menutup karena silau atau seram. Nah, itu iritabilitas. Kalau ada panas akan menjauh, kalau ada dingin akan mengkerut dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, ciri dari makhluk hidup itu bentuk dan ukuran. Makhluk hidup itu memiliki bentuk dan ukurannya tertentu ya. Seperti manusia sudah jelas ukurannya seperti itu, gajah ukurannya seperti itu. Tapi kalau gunung atau batu ada yang sebesar gunung, ada yang cuma sebesar kerikil. Bentuknya juga tidak jelas ya. Kemudian yang selanjutnya komposisi kimia ya. Makhluk hidup itu hampir semuanya berkomposisi kimia, yaitu memiliki karbon, hidrosfer, oksigen, nitrogen, belerang atau sulfur, ya, kemudian fosfor dan sedikit mineral. Sedangkan benda mati komposisinya tidak tertentu. Yang ketujuh, ciri makhluk hidup itu adalah organisasi. Jadi setiap makhluk hidup itu terbentuk dari sel-sel. Sel-sel kemudian membentuk jaringan ya, seperti jaringan otot dan sebagainya, jaringan tulang. Kemudian jaringan membentuk organ. Organ kemudian membentuk proses hidup. Sedangkan pada benda mati tidak terdapat hal yang sama.
Itu tentang asal mula kehidupan dan bagaimana ciri makhluk hidup itu. Yang selanjutnya yaitu kapan sih mulai ada kehidupan di bumi ini? Nah, berdasarkan penelitian dengan menggunakan analisis perbandingan zat radioaktif dengan hasil luruhannya, diperkirakan bahwa bumi telah membentuk batuan sejak 5 miliar tahun yang lalu. Nah, kemudian dari penelitian terhadap berbagai batuan, terdapat batuan yang berumur 3,5 miliar tahun yang telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau fosil. Nah, jadi dengan adanya fosil itu menunjukkan bahwa di bumi sudah ada kehidupan, walaupun itu makhluk hidup yang sederhana. Jadi bumi membentuk batuan 5 miliar tahun yang lalu, kemudian ada batuan yang 3,5 miliar umurnya sudah terdapat fosil, berarti 3,5 miliar tahun yang lalu sudah ada kehidupan. 1,5 miliar tahun berarti bumi dalam keadaan tidak ada makhluk hidup, karena masih pembentukan, persiapan. Nah, yang selanjutnya menjadi pertanyaan manusia tentang dari mana asal-usul kehidupan di muka bumi ini. Nah, tadi sudah saya sebutkan, kita akan membahas dulu dari perspektif ilmuwan yang materialistik. Karena kenapa? Karena bagi mereka kan sesuatu yang bisa diteliti itu yang materi gitu ya. Nah, dari pendapat yang paling kuno dulu ya, ada generatio spontanea. Yang kedua, kosmozoa. Yang ketiga, teori biogenesis. Yang keempat, teori evolusi kimia dari Harold Urey. Yang kelima, teori dari Oparin dan Haldane. Nah, teori generatio spontanea ini dipelopori oleh ahli filsafat kuno ya dari Yunani, yaitu Aristoteles ya. Nah, Aristoteles itu karena waktu itu pengetahuan dan ilmu masih sederhana sekali, berpendapat bahwa makhluk hidup itu terjadi begitu saja atau spontan ya. Nah, jadi sebelum abad 17 orang beranggapan ulat timbul dengan sendirinya dari bangkai tikus. Cacing timbul begitu saja dari dalam lumpur. Dari gudang padi muncullah tikus. Nah, jadi mereka melihat fenomena itu kemudian berpikir secara sederhana, oh, generatio spontanea. Jadi makhluk hidup itu muncul begitu saja, spontan. Nah, pendapat yang selanjutnya yang disebut dengan kosmozoa. Menurut teori kosmozoa ini diperkirakan bahwa kehidupan yang ada di bumi ini berasal dari luar angkasa. Ada sesuatu yang jatuh ke bumi ya, baik berupa batuan meteor atau komet dan sebagainya, karena banyak mengandung molekul organik sederhana seperti sianogen dan asam hidrosianida, maka kemudian diambil kesimpulan bahwa molekul sederhana yang jatuh ke bumi itu menjadi benih bagi timbulnya kehidupan. Mereka mengira bahwa calon kehidupan itu berbentuk spora. Kemudian spora itu berkembang biak sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian teori ini tentu saja lemah karena tidak ada buktinya sampai sekarang. Yang selanjutnya ada teori biogenesis. Kalau yang pertama tadi Aristoteles itu ya disebut abiogenesis juga ya, generasi spontan. A itu artinya tidak, biogenesis itu adalah makhluk hidup. Jadi makhluk hidup terbentuk dari sesuatu yang tidak hidup. Nah, kalau teori biogenesis ini artinya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lagi. Nah, jadi setelah bertahan cukup lama, paham abiogenesis itu kemudian mulai diragukan. Beberapa ahli kemudian mengemukakan paham biogenesis. Yang pertama adalah Francisco Redi, ya, orang Italia. Redi ini melakukan percobaan dengan toples dan daging. Toples yang satu diisi daging yang ditutupi rapat-rapat. Toples yang kedua diisi daging dan ditutup kain kasa. Toples yang ketiga diisi daging dan dibuka. Ketika ketiga toples itu dibiarkan beberapa hari, dari hasil percobaan ini dapat diambil kesimpulannya itu larva atau kehidupan bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari lalat yang dapat masuk ke dalam tabung dan bertelur pada keratin daging. Maka berdasarkan penemuannya itu, Francisco Redi mengemukakan omne vivum ex oppo, setiap kehidupan berasal dari telur. Nah, yang selanjutnya Lazzaro Spallanzani, ya.
dari Italia juga melakukan penelitian. Jadi si Spallanzani ini berpendapat bahwa telur itu harus ada jasad hidup yang terlebih dahulu atau induknya. Kan tadi daging yang kemudian mengeluarkan ulat itu kan ada lalat yang hinggap menyimpan telur. Nah, telurnya berinkubasi kemudian menjadi ulat. Nah, kemudian Lazzaro Spallanzani mengumpulkan pendapatnya sebut omne ovo ex vivo. Setiap telur berasal dari kehidupan. Penasaran lagi, dilakukan penelitian oleh Louis Pasteur ya. Nah, Louis Pasteur ini melakukan penelitian melanjutkan penelitian Spallanzani dengan percobaan berbagai mikroorganisme yang kemudian akhirnya berkesimpulan bahwa harus ada kehidupan sebelumnya agar ada kehidupan yang baru. Nah, pendapat dari Louis Pasteur ini disebut sebagai omne vivum ex vivo. Nah, berdasarkan teori biogenesis ini, ya, kemudian muncul lagi pertanyaan, kan yang dipertanyakan itu tentang asal mula kehidupan. Kalau kehidupan berasal dari kehidupan yang sebelumnya, maka pertanyaan awalnya itu bagaimana asal mula kehidupan. Maka ada orang yang namanya Harold Urey ya, tahun 1893 melakukan penelitian. Teorinya teori evolusi kimia. Jadi Harold Urey ini orang Amerika menyatakan bahwa suatu saat atmosfer bumi itu kaya akan molekul zat seperti metana, ya, uap air, H2O, amonia, NH4, dan karbon dioksida yang kesemuanya berbentuk uap. Karena adanya pengaruh energi radiasi sinar kosmis serta aliran listrik dari halilintar, terjadilah reaksi di antara zat-zat tersebut kemudian menghasilkan zat-zat hidup yang diperkirakan seperti virus lah. Setelah berjuta-juta tahun kemudian berkembang menjadi berbagai jenis organisme. Jadi Harold Urey ini pikirannya itu karena di tubuh makhluk hidup itu banyak terdapat zat tadi, metana, uap air, amonia, dan karbon. Nah, kemudian dia menemukan di atmosfer kuno zaman itu ada zat-zat itu. Nah, zat-zat itu katanya kemudian terkena listrik dari halilintar, kemudian terjadilah persenyawaan menjadi calon makhluk hidup seperti virus. Kemudian virus itu berevolusi sedemikian rupa menjadi berbagai macam makhluk hidup zaman sekarang ini. Itulah kira-kira pikiran dari Harold Urey. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teori Oparin-Haldane. Ini teori yang dianggap paling paling akhir di dalam episode asal mula kehidupan ini ya. Jadi menurut Oparin dan Haldane ini dikenal teorinya itu dengan teori pembentukan senyawa organik secara abiotik. Hipotesis mengenai asal-usul kehidupan yang dikembangkan di tahun 1924 oleh ahli biokimia Rusia yaitu Oparin dan ahli genetika Inggris Haldane pada tahun 1936. Jadi pada awalnya penemuan Oparin itu tidak diperhatikan orang, tetapi kemudian dikembangkan oleh Haldane dan dipublikasikan dengan berbagai bahasa, kemudian diperhatikan orang. Nah, menurut mereka berdua, jasad hidup itu terbentuk dari senyawa kimiawi dalam laut ya. Pada masa di mana atmosfer bumi belum mengandung oksigen bebas. Nah, senyawa organik ini antara lain asam-asam amino yang sederhana ya, kemudian purin dan basa pirimidin dan senyawa-senyawa golongan gula. Kemudian terbentuk pula senyawa-senyawa polipeptida, asam-asam polinukleat dan polisakarida yang kesemuanya itu dapat terbentuk berkat bantuan sinar ultraviolet, kilatan listrik di petir, panas dan sinar radiasi. Nah, kemudian jasad hidup yang pertama disebut sebagai protobion, kira-kira hidup di dalam laut antara 5-10 meter di bawah permukaan laut. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena waktu itu bumi belum mengandung oksigen bebas dan belum ada tirai filternya, sehingga waktu itu masih sangat tinggi ya intensitas ultravioletnya. Nah, maka kehidupan itu kata mereka berasal di dalam permukaan air di laut 5-10 meter.
Nah, dengan berbagai zat yang tadi ya, asam-asam, gula dan sebagainya, terjadi listrik, kilatan listrik halilintar, sinar ultraviolet, kemudian terjadilah persenyawaan. Nah, persenyawaan itu kemudian menghasilkan calon makhluk hidup yang disebut sebagai protobion. Nah, kemudian protobion itu berkembang ya di dalam laut. Kemudian setelah lama mereka menghasilkan oksigen bebas ya. Nah, di darat waktu itu belum ada kehidupan karena sinar ultraviolet yang mematikan. Setelah jasad hidup itu berkembang sedemikian rupa dan mampu memproduksi oksigen, maka lama-kelamaan terdapat lapisan pelindung berupa ozon di atmosfer. Nah, di atmosfer bumi. Lalu kehidupan itu mulai merayap di pantai-pantai dan terakhir memenuhi daratan. Nah, teori ini tentu saja seperti kembali kepada generasi spontanea, tetapi melalui evolusi. Nah, penelitian ini kemudian dilanjutkan oleh Stanley Miller ya. Si Miller itu membuat tabung seperti tabung angsa kayak gitu. Ada cairan yang dipanaskan, kemudian menguap ya, kemudian ada listrik dari halilintar, kemudian mengembun. Nah, katanya dia menemukan berbagai jasad hidup dari percobaan itu. Maka penelitian Miller waktu itu pernah dianugerahi sebagai pemenang Nobel. Tetapi belakangan ternyata penelitian itu dibatalkan ya, karena tidak valid, tidak absah. Karena kenapa? Cairan yang digunakan itu adalah cairan zaman sekarang. Jadi tidak identik dengan cairan yang berbentuk di masa purba dulu. Nah, saudara sekalian, itulah teori yang mengatakan tentang asal mula kehidupan. Yang selanjutnya, karena makhluk hidup itu terdiri dari organisasi, terdiri dari sel, maka kita perlu membahas tentang sel. Ya. Ini ada sedikit bahasan tentang sel sebagai suatu unit kehidupan. Yang pertama adalah teori sel. Sladen dan Swan mengatakan bahwa semua jasad hidup terdiri dari sel. Tentu saja semua makhluk hidup itu terdiri dari sel. Kemudian teori yang selanjutnya dari Pearsall bahwa semua sel berasal dari sel sebelumnya. Jadi logikanya makhluk hidup yang zaman sekarang ini berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya, kalau diurut sampai ke protobion tadi kira-kira kalau menggunakan teori dari Oparin dan Haldane. Sel dianggap sebagai sebuah unit kehidupan karena memenuhi 3 kriteria. Tadi dari ciri makhluk hidup, yang pertama adalah metabolisme. Jadi walaupun sel itu sangat kecil, ada metabolisme, ada makan, minum, bernapas dan sebagainya. Kemudian iritabilitas, ya, sel itu kalau terkena panas dia akan menjauh, ya. Dan melakukan reproduksi. Kita tahu sel itu bisa membelah diri dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya sel itu bentuk dan ukurannya seperti apa? Bentuk dan ukuran sel itu bervariasi sesuai dengan fungsinya. Nah, bentuk sel kulit ya seperti pipih bentuknya itu ya. Nah, sedangkan sel ulat salap bentuknya bulat panjang seperti kapsul gitu. Sel darah bentuknya seperti piringan, seperti disk ya, flash disk kayak gitu ininya. Disk yang piringan itu. Nah, tetapi pada umumnya sel itu bentuknya adalah bulat telur. Kemudian ukuran. Ukuran sel itu pada hewan dan manusia diameternya rata-rata 0,01 mm. Tidak terlihat oleh mata. Mata itu baru melihat kalau 0,1 mm. Ini 0,01. Ada yang lebih kecil lagi seperti bakteri ya. Diameternya itu 0,0005 mm. Tetapi ada sel juga yang besar yang bisa diamati oleh mata seperti sel telur burung. Itu bisa diamati oleh mata. Yang ketiga, bagaimana struktur sel itu? Nah, sel itu terdiri dari protoplasma yang dilindungi oleh lapisan yang disebut sebagai membran. Protoplasma terdiri dari 2 bagian. Bagian luar yang agak cair, sitoplasma, dan bagian dalam yang agak padat atau nukleoplasma. Jadi kalau kita bandingkan dengan telur, ada cangkangnya itu membran luar, kemudian ada cairan yang putihnya itu adalah sitoplasma yang isinya itu agak encer, kemudian ada bagian dalamnya yang kuningnya itu adalah nukleoplasma. Nah, di antara yang kuning dengan yang putih ini ada yang membran lagi ya. Kalau kita
direbus ada kelihatan seperti warna coklat. Nah, kemudian bagian-bagian dari sel. Bagian dari sel itu ada inti sel ya, yang mengatur kegiatan sel dan berperan dalam reproduksi. Yang kedua adalah sitoplasma, menjalankan semua kegiatan hidup kecuali reproduksi. Yang ketiga adalah membran atau dinding sel. Nah, itulah sekilas tentang sel ya. Kemudian yang selanjutnya ada pembahasan tentang persamaan di antara makhluk-makhluk hidup. Nah, jadi kenapa para ilmuwan terutama yang saintis materialistik itu mengatakan makhluk hidup yang sekarang berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya? Karena adanya beberapa persamaan. Yang pertama, persamaan dasar pada semua sel makhluk hidup ya. Jadi sel hewan, sel tumbuhan, sel bakteri dan sebagainya, strukturnya itu sama semuanya. Jadi ini dipercayai para ahli bahwa semuanya itu berasal dari nenek moyang sel sederhana yang sama. Yang kedua adalah seleksi alam. Seleksi alam ini menurut teori Charles Darwin bahwa spesies baru berangsur-angsur berasal dari spesies yang sebelumnya melalui proses seleksi alam. Jadi nenek moyangnya sama, kemudian terjadi seleksi alam berubah menjadi spesies-spesies baru. Nanti ada pembicaraan tentang materi teori evolusi ya. Yang selanjutnya, kenapa para ahli mengatakan sel sekarang berasal dari sebelumnya? Karena adanya persamaan antara embrio-embrio. Jadi pada masa tertentu, pada macam-macam hewan ya, perkembangan awal embrionya itu mempunyai bentuk yang sama, sehingga sulit membedakan embrio ayam, kelinci atau manusia. Jadi ada seperti yang bentuknya kepalanya besar ya, perutnya kemudian ke bawahnya itu lancip. Nah, itu hampir sama tuh, ayam, kelinci atau manusia pada umur-umur tertentu embrionya sama. Nah, kemudian diambil kesimpulan oleh para ahli bahwa itu adalah persamaan itu menunjukkan adanya nenek moyang sama. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas informasi tentang asal mula kehidupan menurut Al-Quran atau ayat Qolia. Nah, di dalam membicarakan asal mula kehidupan secara umum, Al-Quran secara singkat menyebutkannya di dalam ayat yang mengenai proses pembentukan kosmos ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Nah, jadi kata wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin ini yang berkaitan dengan asal mula kehidupan. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Nah, jadi informasinya seperti itu. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nur yang surat ke-24 ayat 45, di situ juga Allah berfirman, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma'in faminhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlaini wa minhum may yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam Al-Furqan, Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 54, Allah juga berfirman ya, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dialah yang menurunkan hujan dari langit. Surat Al-Furqan ayat 54 itu, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Kemudian surat Al-An'am ayat ke-99 ya, Allah berfirman, wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Nah, di situ Allah mengatakan
Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Nah, ila akhir ayat ya. Jadi di sini kata ma'a itu atau air adalah satu sebagai bahan baku seluruh benda atau makhluk hidup. Nah, itu bisa air hujan, air laut ya, atau benda yang encer lainnya. Yang kedua, ma'a juga dapat berarti sperma. Saudara-saudara sekalian, sains kemudian membuktikan bahwa persentase air di dalam makhluk hidup itu 50% sampai 90%. Kemudian di dalam sitoplasma sel hewan 80% isinya itu adalah air ya. Nah, manusia termasuk ke dalam golongan yang itu. Nah, saudara sekalian, orang baru mendapatkan informasi ini setelah mikroskop ditemukan. Padahal Al-Quran telah menginformasikan ini berabad-abad sebelumnya. Jadi kalau membicarakan hal ini, kita harus mengamati bahwa bahwa pengetahuan modern baru belakangan Al-Quran itu lebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa informasi yang dalam Al-Quran itu adalah informasi akurat yang berasal dari Tuhan yang menciptakan. Jadi poinnya di sini adalah sesuatu itu diciptakan atau diatur oleh Allah. Nah, kadang-kadang kalau mahasiswa membicarakan tentang asal mula kehidupan itu, mereka membicarakan Nabi Adam. Nah, di sini jangan dulu membicarakan Nabi Adam, karena Nabi Adam itu lahir belakangan di muka bumi ya. Sebagai contoh, dinosaurus itu di zaman Mesozoikum. Itu 230 juta tahun yang lalu ya. Nah, sedangkan Nabi Adam itu baru ditemukan ya, peninggalannya itu 4,5 juta tahun yang lalu. Jadi di zaman Kenozoikum atau zaman Mesozoikum. Jadi manusia ini ditemukan di bumi di zaman yang paling akhir, karena buminya harus disiapkan dulu. Jadi kalau membicarakan asal mula kehidupan, yaitu membicarakan tentang bahan dasar kehidupan. Saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang asal mula kehidupan di muka bumi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan puas, karena kalau puas Anda tidak membaca lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.